Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Solehuddin Ubaidillah di channel Galbi Takila. Secara garis besar ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua adalah gerakan politik. Baik, kita akan awali dengan gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Berikut ini adalah lembaga pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang dimaksud. Yang pertama adalah Sekolah Powalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919 Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu, organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid tetapi oleh para guru. Selanjutnya adalah Jamiat Khair. Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Sehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair: menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Selanjutnya ada organisasi yang bernama Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair. Walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab, jika Jamiat Khair dikuasai oleh golongan Sayyid atau ningrat, Al-Irsyad sebaliknya. Ia menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan elit atau kecil. Selanjutnya ada organisasi dengan nama Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaharuan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jalaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaharu di Mesir. Selanjutnya ada organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Khittah Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi selanjutnya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan pada
bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Kemudian adalah Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulanya dari seorang alumnus Darul Ulum Mekah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di sekolah agama Darul Muta'allimin. Ia bersama teman dekatnya yaitu Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu otodidak melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Latar belakang pendidikan dan kultur yang sama ini menyatukan mereka dalam diskusi tentang keislaman. Baiklah, kita masuk ke gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Syarikat Islam kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Apabila ada salah penyebutan nama tokoh, pronunciation-nya kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.